Fadhal maskura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Salasatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, siapa yang baca? Dilanjutkan kemarin sampai mana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Qala al-mu'allif matan dulu ya. Naam. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Qala syarih wa huwa alladhi a'buduhu wa atadallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman af'alu ma ya'muruni bihi wa atruku ma yanhani anhu falaysa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala berkata, fa iza qila laka man rabbuk, apabila kamu ditanya siapakah Rabbmu, maka jawablah Rabbi Allah allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku dan mentarbiah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku dan aku tidak punya sesembahan selainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan penulis wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku dan aku tidak punya sesembahan selainnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai wa huwa allazi a'buduhu wa atadhallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Yakni dialah yang aku sembah dan aku merendahkan diri kepadanya dengan ketundukan, kecintaan dan pengagungan. Ini makna ibadah. Makna ibadah yaitu atadzallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Aku merendahkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, kecintaan dan pengagungan. Af'alu ma ya'muruni bihi. Aku melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadaku. Ini juga makna ibadah. Aku melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadaku. Wa atruku ma yanhani anhu. Dan aku meninggalkan apa yang dia larang. Apa yang dia larang dariku.
Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla. Maka tidak ada seorang pun yang aku sembah selain Allah azza wa jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini dalil menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Bayyinah, ya tadi surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Ini dalil menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Taib, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Perhatikan, ini ada tambahan dari ana. Perkataan penulis, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dia adalah sesembahanku, aku tidak punya sesembahan selain dia. Ini tauhid apa? Ini tauhid uluhiyah. Adapun perkataan penulis sebelumnya, apa perkataan penulis sebelumnya? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Dialah yang mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Ini tauhid rububiyah. Sebelumnya penulis menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Jadi kalau antum ditanya kenapa kita mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Kenapa Allah sesembahan kita? Kenapa kita tidak menyembah yang lain? Kenapa kita hanya menyembah Allah semata? Alasannya apa? Alasannya perkataan sebelumnya. Kita menyembah Allah, hanya menyembahnya karena dialah yang mentarbiyah kita. Jadi ini alasan kenapa Allah satu-satunya sesembahan kita, kita nggak punya sembahan yang lain, karena Allah yang mentarbiyah kita. Makanya dialah sesembahan kita, kita nggak punya sembahan yang lain selain dia. Jadi kita menyembah Allah karena Allah yang telah mentarbiyah kita. Kemarin ada yang masih ingat pengertian tarbiyah? Mana tarbiyah? Tarbiyah artinya, ada yang masih ingat? Tarbiyah artinya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, menciptakan kita, kemudian Allah penuhi semua keperluan kita. Ini makna tarbiyah. Allah ciptakan kita dan Allah penuhi semua keperluan kita dengan nikmat-nikmatnya.
Kemarin tarbiyah ada berapa? Tarbiyah ada dua. Yang pertama tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum, dan yang kedua tarbiyah khassah, tarbiyah yang khusus. Tarbiyah yang ammah seperti apa? Seperti nikmat sehat, apalagi nikmat walad, nikmat anak, apalagi nikmat zaujah atau zauj, nikmat istri, nikmat suami. Intinya tarbiyah ammah ini berkaitan dengan nikmat-nikmat duniawiyah. Allah penuhi keperluan kita yang berkaitan dengan dunia. Termasuk ini air, Allah menyiapkan keperluan kita. Kita butuh air, Allah siapkan. Termasuk makanan, itu tarbiyah ammah. Termasuk rumah. Rumah siapa yang kasih? Allah. Termasuk kendaraan, nikmat sehat. Pokoknya nikmat-nikmat yang berkaitan dengan dunia. Ini tarbiyah apa? Tarbiyah ammah. Makanya semuanya dapat. Orang yang beriman dapat, orang yang tidak beriman juga dapat. Orang yang baik dapat, orang yang tidak baik juga dapat. Orang beriman dikasih nikmat sehat enggak? Dikasih nikmat sehat. Orang kafir juga dikasih nikmat sehat. Orang beriman dikasih rumah, orang kafir juga dikasih rumah. Orang beriman dikasih makan, orang kafir juga dikasih makan. Makanya disebut tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum, yang berkaitan dengan nikmat-nikmat duniawiyah. Kemudian yang kedua, tarbiyah khassah, tarbiyah yang khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Seperti apa misalnya? Seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat amal soleh. Intinya nikmat diniyah, kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak diberi. Dan tarbiyah khassah ini untuk orang-orang yang Allah cintai. Ketika Allah memberi iman kepada seseorang, Allah memberi ilmu kepada seseorang, itu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Allah penuhi keperluan-keperluan kita dengan Allah beri kita nikmat. Nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Allah mentarbiyah orang mukmin dengan berapa nikmat? Orang mukmin ditarbiyah dengan berapa nikmat? Dengan dua nikmat. Nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah, atau nikmat umum dan nikmat khusus. Allah mentarbiyah orang mukmin dengan dua tarbiyah. Tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Orang mukmin dikasih dunia dan juga dikasih agama. Adapun orang kafir, Allah mentarbiyah orang kafir hanya dengan satu tarbiyah, yaitu tarbiyah umum, tarbiyah ammah, tarbiyah umum. Intinya semua ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dipenuhi keperluan-keperluannya. Adapun orang yang beriman ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tarbiyah, tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Jadi kita ini dapat apa? Dapat nikmat yang banyak sekali. Nikmat duniawiyah dan nikmat diniyah. Jadi alasan kita menyembah Allah dan kita hanya menyembahnya, kita tidak punya sesembahan yang lain selain Dia, karena Dialah yang telah mentarbiyah kita. Allah yang ngasih kita segala kenikmatan, Allah yang ngasih kita, Allah yang menciptakan kita, Allah penuhi semua keperluan-keperluan kita, maka Dialah sesembahan kita. Kita enggak punya
sesembahan yang lain selain dia. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah Anda jelaskan bahwasanya ini merupakan perkara yang logis, dicontohkan oleh Ustadz Firanda dalam buku beliau Syarah Salasatil Usul, sebagaimana ibu kita yang mengandung, menyusui dan mengurusi kita hingga dewasa, maka dialah yang berhak untuk kita berbakti kepadanya. Siapa yang mengandung kita? Ibu kita. Siapa yang menyusui kita? Ibu kita. Mengurusi kita hingga dewasa? Ibu kita. Maka siapa yang berhak kita berbakti kepadanya? Ya ibu kita, bukan ibu-ibu yang lain. Kalau ada orang berbakti kepada ibu-ibu yang lain, sementara dia tidak berbakti kepada ibunya sendiri, maka dia anak yang durhaka. Ini contoh dari Ustadz Firanda. Kemudian juga beliau mengatakan contoh yang lain, sebagaimana wanita yang kita nikahi, istri kita. Kita nikahi dia, kita beri mahar, nafkah, segala kebutuhan-kebutuhan dia kita penuhi. Maka siapa yang berhak dilayani? Ya kita, suaminya. Kalau si istri melayani suami-suami yang lain, ini namanya istri durhaka. Maka demikian pula seorang hamba, Allah yang kasih kita nikmat-nikmat, Allah yang cukupi keperluan kita. Kalau kita menyembah selainnya, maka kita hamba yang durhaka. Kita hamba yang durhaka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia, semua alam ditarbiyah oleh Allah, berarti semua manusia hanya berhak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Kalau mereka menyembah yang lainnya, maka mereka manusia yang durhaka. Kalau seandainya di sana ada pencipta selain Allah, maka dia boleh disembah. Boleh dia disembah. Kalau seandainya ada pencipta selain Allah. Tapi kenyataannya ada nggak pencipta selain Allah? Nggak ada. Pencipta hanya Allah, berarti hanya Allah tok yang harus disembah. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Makanya malaikat tidak berhak disembah karena malaikat tidak menciptakan. Para nabi tidak berhak disembah karena mereka tidak menciptakan. Ya, orang-orang saleh tidak berhak disembah. Ya, apalagi orang-orang yang sudah mati sama sekali tidak berhak disembah. Apalagi benda-benda mati seperti batu, ya, patung, ini tidak berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita menyembahnya? Karena dia Rabb kita. Kedudukan dia sebagai Rabb itu illah, alasan kenapa kita menyembahnya. Karena dia Rabb kita, makanya kita menyembahnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Allazi khalaqakum. Gimana ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Jadi perhatikan, antum kalau ditanya man rabbuka, jawabnya apa? Rabbi Allah allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Jawab dengan jawaban ini karena jawaban yang tepat
Jawaban yang benar terkandung di dalamnya, terkandung dalam jawaban ini tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Man rabbuka? Kalau di Arab anak-anak kecil sudah hafal, ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Mereka jawab Rabbi Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ini versi Arabnya. Kalau versi Indonesianya, kalau kamu ditanya siapakah Rabbmu, jawablah Rabbku Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku, aku tidak punya sesembahan yang lain selain dia. Jawaban yang terkandung dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, bahwasanya tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Orang yang mengakui Allah adalah Rabbnya, dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dia tidak boleh menyembah yang lainnya. Taib. Kemudian dibaca lagi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Qala syarih istadalla al-muallifu rahimahullah liqaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalqi biqaulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, yakni al-wasfa bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahdah. Rabbil alamin ay murabbihim bin ni'ami wa khaliquhum wa malikuhum wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jalla. Taib, mana dalilnya? Mana dalil Rabb kita itu Allah? Dialah yang mentarbiyah kita dan mentarbiyah alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Dialah sesembahan kita, kita enggak punya sembahan yang lain selain dia. Mana dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Istadalla al-muallifu rahimahullahu liqaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalqi. Penulis rahimahullahu ta'ala berdalil bahwa Allah lah yang mentarbiyah seluruh makhluknya dengan firman-Nya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yakni al-wasfa bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahdahu. Yakni sifat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran hanya milik Allah semata. Makanya kita memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena sifat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran hanya milik Allah semata. Rabbil alamin ay murabbihim bin ni'am wa khaliquhum wa malikuhum wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jalla. Rabb semesta alam, yakni yang memelihara mereka dengan berbagai nikmat, pencipta mereka, pemilik mereka, dan yang mengatur urusan mereka sesuai kehendaknya azza wa jalla. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan dalil yang dibawakan oleh penulis. Firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah dalil bahwa Rabbku dan Rabb seluruh alam semesta adalah Allah sesembahanku. Atau bisa kita katakan ini adalah dalil bahwa yang mentarbiyahku dan mentarbiyah alam semesta adalah Allah sesembahanku. Kita bahas ya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu,
Alhamdu artinya as-sana'u, pujian karena sifat-sifat yang indah dan perbuatan yang baik, baik sebagai balasan suatu nikmat maupun tidak. Perhatikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memuji seseorang atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala imma karena balasan suatu nikmat wa imma bukan karena balasan suatu nikmat. Misalnya kita mengatakan alhamdulillah Allah yang telah menyembuhkan aku. Alhamdulillah Allah memberi rezeki kepadaku hari ini. Ini memuji Allah karena nikmat atau bukan karena nikmat? Karena nikmat. Memuji Allah karena nikmat. Allah kasih kita nikmat sehat, kemudian kita memuji Allah. Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan aku, Allah memberi nikmat sehat kepadaku. Memuji Allah karena suatu nikmat. Terkadang kita memuji Allah bukan karena suatu nikmat. Misalnya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha adil. Segala puji bagi Allah yang maha bijaksana. Ini memuji Allah karena apa? Bukan karena nikmat. Karena apa? Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah. Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah. Makanya kata para ulama, Allah dipuji karena dua sebab. Allah dipuji karena dua sebab. Yang pertama, karena kesempurnaan zat. Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, Allah dipuji karena kesempurnaan nikmat-nikmat Allah atas seluruh hambanya. Allah dipuji karena berapa sebab? Dua sebab. Yang pertama, kesempurnaan zat Allah. Zat Allah itu maha sempurna. Kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-namanya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, Allah dipuji karena apa? Kesempurnaan nikmat-nikmatnya atas hamba-hambanya. Taib, mana dalilnya? Yang pertama, dalil yang pertama surat Al-Isra ayat 111. Allah dipuji karena kesempurnaan zat, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Dalilnya surat Al-Isra ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Perhatikan ayat ini. Wa qul alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, yang tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, yang tidak mempunyai penolong, tidak membutuhkan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Di sini Allah dipuji karena apa? Karena Allah nggak punya anak. Alhamdulillah yang tidak punya anak. Segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Tidak punya anak itu sifat kesempurnaan. Allah dipuji karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah nggak punya anak. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak punya anak, yang tidak punya sekutu. Allah juga dipuji karena Dia nggak punya sekutu. Yang tidak punya penolong, Allah nggak butuh penolong. Ini dalil Allah dipuji karena apa? Karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Alhamdulillah yang maha adil. Alhamdulillah yang maha mengetahui segala sesuatu.
Taib. Kemudian dalil yang kedua, Allah dipuji karena kesempurnaan nikmat-nikmatnya. Surat Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf ayat 43. Allah berfirman, wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Di sini Allah dipuji karena apa? Karena nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi kalau antum ditanya Allah dipuji karena apa? Karena berapa sebab? Karena dua sebab. Yang pertama, karena kesempurnaan zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, karena kesempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya pujian itu terkadang karena suatu nikmat dan terkadang bukan karena suatu nikmat. Berbeda dengan syukur. Kalau syukur karena suatu nikmat, Allah disyukuri hanya karena satu sebab. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa perbedaan pujian dan syukur? Perhatikan nih. Perbedaan pujian dan syukur. Ditinjau dari sebabnya, pujian lebih umum daripada syukur. Ditinjau dari sebabnya, pujian lebih umum daripada syukur. Kenapa para jamaah? Siapa yang tahu? Kalau jeli, insya Allah paham antum. Ana ulang ya, perbedaan yang pertama, ditinjau dari sebabnya, pujian lebih umum daripada syukur. Kenapa? Kalau syukur? Naam, ya, ahsanta. Karena pujian itu sebabnya dua, sementara syukur sebabnya satu. Apa sebabnya pujian? Sebabnya pujian dua. Apa saja? Tadi kesempurnaan zat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, kesempurnaan nikmat Allah. Kalau syukur sebabnya satu. Apa sebab syukur? Nikmat ta'. Satu ta' sebabnya. Itu nikmat-nikmat Allah. Allah disyukuri karena nikmat-nikmatnya. Jadi mana yang lebih umum? Pujian atau syukur? Pujian. Ini ditinjau dari sebabnya. Namun ditinjau dari sisi alatnya, syukur lebih umum daripada pujian. Namun ditinjau dari sisi alatnya, syukur lebih umum daripada pujian. Karena pujian alatnya satu. Apa alatnya? Lisan. Adapun syukur alatnya tiga, yaitu lisan, anggota tubuh, dan hati. Syukur itu dengan lisan, syukur itu juga dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Makanya ditinjau dari alatnya, syukur lebih umum daripada pujian. Tapi ditinjau dari sebabnya, pujian lebih umum daripada syukur. Taib ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah alhamdu terdapat padanya alif dan lam. Alhamdu kenapa tidak ditanwin? Kenapa kita tidak baca hamdun? Kenapa tidak dibaca hamdun? Kenapa dibaca alhamdu? Karena ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya nggak boleh ditanwin. Seperti al-kitabu, ada alif lamnya, al-kitabu. Tapi kalau alif lamnya kita buang jadi apa? Kitabun. Qalabun. Tidak ada alif lam. Kalau ada alif lamnya, al-qalamu. Alhamdu tidak ditanwin karena ada alif lamnya. Alif lam di sini, alif lam pada kata alhamdu bermakna istighraq. Bermakna istighraq yang artinya seluruh atau segala. Makanya kita artikan apa? Segala puji, semua pujian-pujian. Bukan hanya satu pujian. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan alhamdu. Alhamdu isim mufrad Ustaz, kata tunggal. Berarti satu tok pujian. Satu pujian untuk Allah. Enggak, tidak diartikan satu pujian. Segala pujian, semua pujian. Tahu dari mana? Karena alif lam pada alhamdu ini alif lam al-istighraq yang artinya atau maknanya seluruh atau segala. Belum isya kan? Berapa menit lagi? Taib. Kemudian lillah. Ada huruf apa? Lillah. Ada huruf jer. Lillahi. Makanya dibaca lillahi. Bukan lillahu, bukan lillaha. Bacanya lillahi karena kemasukan huruf jer. Taib. Huruf jer pada kata lillah bermakna lil istihqaq. Bermakna apa? Lil istihqaq, bermakna hak. Karena perhatikan lam yang berfungsi sebagai huruf jar bisa menunjukkan beberapa makna. Huruf jar itu punya beberapa makna. Ya, diantaranya listihqaq dan lil milk. Kalau listihqaq artinya hak. Kalau lil milk artinya apa? Milik. Biasanya maknanya lil milki kalau sebelumnya berupa benda. Dan listihqaq kalau sebelumnya berupa makna. Ana contohkan nih biar paham. Ad-daru lil fulan. Ad-daru lil fulan. Dar benda atau makna? Dar itu rumah. Rumah benda atau makna? Benda. Ad-daru li fulan artinya apa? Rumah itu milik fulan. Kenapa kita artikan milik? Karena sebelumnya benda. Kalau sebelumnya benda, maka lam bermakna milik. Tapi kalau sebelumnya makna, maka lam bermakna hak, listihqaq. Contohnya apa? Al-karamatu lil mu'min. Al-karamatu lil mu'min. Kemuliaan itu hak orang mukmin. Kemuliaan benda atau makna? Makna. Karena sebelumnya makna, maka li di sini bermakna hak. Sekarang kita terapkan di alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdu benda atau makna? Makna. Maka li bermakna hak. Alhamdulillah itu artinya segala puji itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengartikan segala puji itu milik Allah, enggak.
Yang benar segala puji itu hak Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Taib, sudah azan, kita dengarkan azan. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa makna alhamdulillah? Segala puji itu hak Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang benar-benar berhak untuk dipuji hanya Allah. Dan yang benar-benar berhak untuk dipuji dari segala sisi hanyalah Allah. Adapun selain Allah, makhluk hanya dapat dipuji karena bisa melakukan ini dan itu. Sementara yang bisa membuat mereka melakukan ini dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kita memuji manusia karena dia bisa melakukan
mungkin sesuatu yang luar biasa sehingga kita puji dia. Siapa yang membuat dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa? Allah. Makanya dikatakan hanya Allah yang berhak dipuji. Kita ngelihat orang, masya Allah dia luar biasa sekali. Dia bisa jadi luar biasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang berhak dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membuat mereka menjadi luar biasa, membuat mereka menjadi orang-orang yang hebat. Karenanya ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita kagum melihat sesuatu, maka disyariatkan untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Kita ngelihat ini HP bagus. Antum kalau ngelihat HP teman antum bagus, Masya Allah Tabarakallah, bagus HP antum. Kalau antum langsung bilang HP-nya bagus tanpa Masya Allah Tabarakallah, nanti HP-nya rusak. Beberapa hari lagi HP-nya rusak. Apa artinya ngelihat sesuatu yang bagus? Masya Allah Tabarakallah, dia bagus karena siapa? Karena Allah. Masya Allah itu atas kehendak Allah. Tabarakallah, Maha Suci Allah. Kita ngelihat orang yang ganteng, jangan langsung puji dia ganteng sekali, jangan, nanti bisa sakit dia. Masya Allah ya, dia ganteng banget, ganteng sekali. Masya Allah Tabarakallah. Karena yang membuat dia ganteng, yang membuat dia cantik, tampan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya atas kehendak Allah. Makanya yang berhak dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau dikasih orang misalnya, antum dikasih fulus sama orang, antum bilang apa? Ya alhamdulillah, ya atau tidak? Karena yang berhak dipuji Allah. Yang ngasih duit itu Allah. Ini orang hanya perantara tok. Allah yang telah buka hatinya supaya dia kasih kita duit. Dia kasih kita sesuatu. Semuanya karena Allah. Makanya yang berhak dipuji Allah. Alhamdulillah, segala puji itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berhak dipuji. Dia baik karena Allah. Dia ganteng karena Allah. Makanya yang berhak dipuji siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu para jamaah, ya, kalau Allah itu dipuji dari segala sisi, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu dipuji, tapi di sisi lain dia punya banyak kekurangan. Berbeda dengan Allah. Allah dipuji karena Allah maha sempurna dari segala sisi. Kalau makhluk dia dipuji hanya sebagian tok, sebagian kecil. Sementara sisi lain banyak kekurangan. Jadi siapa yang berhak dipuji? Allah. Alhamdulillah, segala puji itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berhak dipuji. Taib, ini panjang nih ya. Nanti belum kita jelaskan dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin ada tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Makanya Anda jadi berpikir, kenapa kita diperintahkan untuk baca Al-Fatihah? Berkali-kali, berapa kali kita baca Al-Fatihah? 17 kali, wajib 17 kali sehari semalam. 2 kali dalam sholat subuh, wajib ya baca Al-Fatihah. Kemudian dalam sholat zuhur 4 kali, sholat asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, 17 kali. Ini baru sholat fardu, belum lagi sholat sunnah, bisa sampai puluhan kali. Ada apa dalam surat Al-Fatihah? Baru ayat yang pertama aja Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini udah terkandung dalamnya tauhid. Jadi kenapa kita disuruh mengulang-ulang baca Al-Fatihah? Karena di dalamnya terkandung tauhid. Terkandung tauhid. Setiap surat atau ayat yang terkandung dalamnya tauhid, kita disyariatkan untuk mengulang-ulang. Di antaranya surat Al-Fatihah. Contoh yang lain apa? Ayat kursi. Ayat kursi juga diulang-ulang. Berapa kali ayat kursi antum ulang-ulang sehari semalam? Berapa kali? Enggak, kalau antum mau ngamalin sunnah, berapa kali? Sesuai sunnah Nabi. 7? Masih kurang, Pak. 8 kali para jemaah ya. Naam.
Ya, jadi 5 kali setelah selesai sholat fardu, udah 5 kali. Terus zikir pagi petang udah 2 kali, 7. Kemudian ketika mau tidur, kata Syekh Abdul Razak, 8 kali kita baca ayat kursi sehari semalam. 8 kali. Kenapa diulang-ulang sehari 8 kali? Karena dalam ayat kursi ada tauhid. Ada tauhid. Setiap surat yang terkandung dalam ayat tauhid disunahkan untuk diulang-ulang, dibaca supaya tauhid selalu hadir dalam hati kita. Terus hadir dalam hati kita. Jangan sampai tauhid ini keluar dari hati kita. Makanya ada sahabat yang mimpin pasukan, ketika dia sholat, dia selalu apa? Baca surat Al-Ikhlas. Dia tutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka pulang, mereka cerita kepada Nabi SAW, ini pemimpin kami, panglima kami kalau sholat mengimami kami, dia selalu tutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kata Nabi SAW, coba kalian tanya dia, kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian ketika ditanya dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah. Saya suka membacanya. Saya senang membacanya. Dia senang baca ayat-ayat tauhid. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Bayangkan, dia dicintai oleh Allah karena dia suka membaca ayat-ayat tauhid. Tauhid harus selalu hadir dalam hati kita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, dalamnya terkandung tauhid. Kita disyariatkan untuk membacanya berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah. Taib. Al-madhu. Jadi kita dengarkan penjelasan Ibnu Taimiyah ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alhamdu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Jadi pujian disertai dengan apa? Kecintaan, pemuliaan dan pengagungan. Jika tidak disertai perkara-perkara ini, maka disebut dengan al-madhu, pujian biasa. Beda alhamdu dengan al-madhu beda. Kalau alhamdu disertai kecintaan, disertai pengagungan, pemuliaan. Memuji Allah disertai dengan kecintaan, pengagungan. Tapi kalau muji biasa tidak disertai dengan kecintaan, tidak disertai dengan pengagungan, ini namanya al-madhu, pujian biasa. Pujian biasa. Nampak? Dari hadis Pak, ada hadisnya. Man rabbuka. Yang kata-katanya yang komplit itu. Oh jawabannya. Iya. Itu maksudnya ini pertanyaan di alam kubur atau kalau kita ditanya manusia. Jadi kalau kita harus hafal matanya seakan-akan. Nah, jadi kalau dalam hadis kan man rabbuka fayaqul rabbi Allah atau Allah. Jadi jawabannya pendek. Ya, karena ketika Allah orang langsung paham. Allah ya dia Rabb sekaligus sesembahan. Kalau kita kan butuh penjelasan. Makanya ada tambahan supaya kita paham. Kalau Rabbi Allah kita tidak paham. Banyak orang mengatakan Rabbi Allah tapi apa? Masih menyekutukan Allah, ya atau tidak? Makanya harus dirinci. Oh, dia adalah sesembahanku. Aku enggak punya sembahan yang lain selain dia. Kita ini butuh penjelasan. Ya, kalau para sahabat mereka sudah enggak butuh lagi penjelasan, mereka langsung paham. Sementara kita ini butuh sarah, namanya butuh penjelasan supaya kita paham. Makanya penulis dia buat jawaban yang panjang,
tidak terlalu panjang. Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Supaya kita paham. Karena kalau kita hanya mengatakan Allah tok, kenyataannya banyak orang mengatakan Rabbi Allah tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita butuh apa? Butuh sarah, butuh penjelasan supaya kita paham. Tapi para jamaah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.